Hai semua, aku Fadli. Aku adalah awardee beasiswa Prima Bakalimtara 2020 dan hari ini kita akan membahas cara mendapatkan beasiswa LPDP S2 dalam negeri bersama awardee-nya sendiri. Hai Nay, how are you? Halo, kabar aku baik, alhamdulillah. Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila Naif Nur Akmalia, biasa dipanggil Nay. Aku kemarin ini dulu kali ya, sebutin lulusan mana. Aku alumni Unmul, Universitas Mula Warman, angkatan 2018 dan jurusan S1-nya farmasi. Terus sekarang aku lanjut S2 di farmasi juga, lebih tepatnya konsentrasi kosmetika di Universitas Pajajaran. Jadi sekarang domisilinya nggak di Samarinda lagi nih. Sayang banget padahal kalau di Samarinda bisa langsung nih ya kita ngobrol sharing-sharing dikit tentang LPDP. Jadi lewat Google Meet dulu malam hari ini. Nah, aku di Unpad itu pakai beasiswa LPDP dan kemarin alhamdulillah lolosnya di tahap pertama tahun 2022. Jadi baru aja wisuda udah langsung lolos lagi LPDP. Jadi langsung lanjut gitu kemarin. Beasiswa LPDP itu mungkin masih banyak juga yang belum tahu tentang beasiswa LPDP. LPDP itu singkatan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, ya benar. Nah, beasiswa LPDP ini menyasar kepada lulusan S1 dan lulusan S2. Jadi bagi yang hanya ingin lanjut kuliah S2 dan lanjut kuliah S3. Sayang sekali untuk yang S1-nya dalam bentuk LPDP itu masih belum ada, tapi skema beasiswa lain ada. Nah, LPDP ini sendiri itu di bawah naungan Kemenku atau Kementerian Keuangan. Terus juga bekerja sama dengan kementerian lainnya, contohnya Kemendikbud, kemudian Kementerian Agama dan juga BRIN gitu. Nah, jelas dia memberikan berbagai dana itu bukan cuman kayak ngasih UKT aja, tapi banyak dana yang dibiayai oleh LPDP untuk mensupport studi anak-anak bangsa yang di dalam negeri maupun yang keluar negeri gitu. Tahap-tahapnya itu terbagi menjadi 3 tahap nih. Dan sebenarnya sebelum ke tahap kita ke ini dulu deh jenis-jenis beasiswa ya. Beasiswa LPDP itu kan dia cabangnya banyak ya, ada beasiswa reguler, targeted, sama yang satu lagi itu apa ya, program afirmasi. Nah, kebetulan kemarin itu aku yang reguler. Terus, untuk daftar LPDP ini ada terbagi menjadi 2 cara lagi nih. Ada jalur LOA dan jalur non-LOA. Maksudnya, LOA di sini adalah Letter of Acceptance dari kampus. Jadi daftar jalur masuk kampus dulu sama daftar jalur belum keterima di kampus tujuan. Betul. Jadi ada yang LPDP dulu baru daftar kampus, ada yang daftar kampus dulu baru LPDP. Nah, kalau aku jalur yang non LOA kemarin, jadi daftar LPDP dulu baru daftar kampusnya. Kalau jalur non LOA ini dia ngelewatin 3 tahap. Yang pertama administrasi, kedua itu seleksi tes bakat skolastik, setelah itu ada seleksi substansi. Seleksi substansi ini wawancara. Itu sih tahap-tahapannya. Fun fact dulu. Aku daftar LPDP itu hamin jam dari penutupan. Aku sudah nyiapin dari lama, tapi dari lama itu persiapan kayak aku baca-baca dulu tentang LPDP, aku ngeliatin tips dan trik di YouTube, dan aku catat, oh untuk ini ternyata nanti seleksinya begini ya, terus untuk ngisi ini tipsnya begini, itu aku catat, aku pahamin dulu. Baru waktu ngisinya tuh aku benar-benar hamin 1. Sebenarnya itu nggak boleh kalau misalnya teman-teman punya banyak waktu lebih luang dan bisa bikin schedule itu akan lebih baik. Nah, untuk berkas yang disiapkan, itu yang pertama ada ijazah asli S1. Kemudian yang kedua, transkrip nilai S1. Kemudian yang ketiga, TOEFL Certificate. Keempat, KTP. Dan yang kelima, surat rekomendasi. Kita bahas satu-satu ya. Ijazah sama transkrip itu boleh yang sementara dulu. Karena kemarin aku kasusnya benar-benar wisuda Unmul tahap 1 tuh 25 Maret. Dan di 25 Maret itu aku baru daftar LPDP. Jadi ijazahnya masih yang sementara dan itu yang baru keluar. Jadi aku daftar pakai itu. Terus TOEFL Certificate. Nah, banyak orang yang nggak keburu daftar administrasi sama yang nggak lolos administrasi itu gara-gara
TOEFL certificate. TOEFL certificate ini agak lumayan krusial di tahap administrasi. Karena sertifikat TOEFL yang dibutuhkan itu harus yang benar-benar original, maksudnya adalah TOEFL yang pelaksananya tuh ITS. Jadi ada syarat ketentuannya gitu. Jadi kalau pakai TOEFL di kampus-kampus itu nggak bisa. Tuh, sertifikatnya harus asli. Kemudian surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini kalau kita sebagai mahasiswa umum daftarnya reguler yaitu cuman bisa dapat dari, kalau aku karena kemarin baru lulus kasusnya ya dapatnya dari dosen, dari wadek atau dari dekan akan lebih baik gitu. Nah kalau misalnya mungkin bagi yang lulus S1 dan udah kerja boleh dari pimpinannya untuk memberikan surat rekomendasi bahwa ini memang saya rekomendasikan untuk melanjutkan studi untuk meningkatkan SDM di perusahaan saya. Itu misalnya kata-kata dari pimpinannya untuk merekomendasikan gitu. Oke, jadi tadi udah dibahas ya dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran administrasi LPDP. Sekarang selain dokumen tuh juga kita menyediakan isian. Kita bakal ngisi tuh ya nanti di web LPDP-nya. Ada beberapa isian yang harus diisi, termasuk nanti di akhir ada esai. Nah, isian-isiannya itu adalah pengalaman yang membanggakan, terus pengalaman kurang membanggakan, terus apa hal terakhir yang Anda ajarkan pada diri sendiri, lalu kesalahan apa yang pernah Anda lakukan selama belajar atau bekerja, yang kelima pernah melakukan tugas di luar lingkup tugas Anda yang seharusnya, terus yang keenam apa yang membedakan kamu dengan yang lainnya. Nah jadi 6 isian ini nanti harus kita isi di web LPDP. Ini isian yang lumayan panjang ya, nanti juga ada isian yang pendek-pendek. Dan itu bisa diakses kok kalau misalnya mau ngeliat, teman-teman langsung login aja, coba daftar di LPDP di websitenya, dan coba masuk di situ, nanti bisa dilihat apa aja yang harus diisi. Nah, administrasi ini untuk isiannya itu sebenarnya nggak terlalu menjadi patokan penilaian untuk lolos tahap administrasi atau tidaknya. Karena isian-isian tadi ini itu akan berpengaruh banget saat wawancara. Nah, saat diwawancara tuh akan dikonfirmasi, akan dikulik nih isian-isian tadi yang kita isi. Jadi isinya harus sehati-hati mungkin, jangan sampai terlalu di make up atau terlalu dibikin-bikin. Pokoknya di isian itu sejujurnya, terus juga we need to be sincere, yang tulus ngisinya, jangan sampai bohong di administrasi itu. Itu sih, terus ada esai juga. Nah, dan itu kalau dari aku sih tips esainya, kita harus punya USP dan juga hook. Kalau di bahasa gampangnya, USP itu kita harus punya unique selling point. Diri kita ini siapa sih? Jangan sampai kita cuman kayak you just like an average mahasiswa seperti umumnya. Jangan sampai kayak sama kayak, misalnya kalau aku ini kan mahasiswa ya, jadi jangan sampai kayak mahasiswa pada umumnya yang cuman ya juara lomba doang, yang ini doang, tapi harus ada unique selling point-nya, kamu jago apa, skillsmu selain itu apa, dan itu dibawa, coba diramu kalimatnya di esai. Terus kita juga harus punya hook-nya, jadi esai yang unik itu jangan cuma asal perkenalkan nama saya Nabila Naif, saya biasa dipanggil Nay, saya merupakan lulusan ini, enggak, tapi bikin kalimat opening yang langsung bikin orang kayak, she is interesting, gitu. Terus apa lagi ya, kalau misalnya dibahas detail satu-satu sih perlu waktu panjang ya. Kita bahas secara umum dulu nih, supaya biar untuk membantu persiapan pendaftaran di LPDP. Oke, TOEFL score. My TOEFL score is not as high as you guys can guess kayaknya. Karena TOEFL scoreku itu kemarin 570. Itu. Dari 600 berapa ya, 670-an mungkin. Aku nggak tahu nilai TOEFL tertinggi itu berapa. But one thing for sure, nilai TOEFL itu bukan penunjang kelulusan administrasi. Tapi yang penting ini, yang penting sesuai dengan syarat minimal. Syarat minimalnya 450 ya untuk S2, bener kan ya? Ya, terus harus sertifikat yang original, yang memang dari ITS gitu. Itu aja sih syaratnya. Nah, cuman kalau yang di luar negeri, ya memang you need to be good at English, but if you take
PT dalam negeri, ya nggak usah yang terlalu kayak beban banget, aduh aku kayaknya harus dapat TOEFL score yang tinggi banget nih biar gampang lolosnya. No, that's not the point. Iya, oke. Tapi kadang orang tuh suka expect lebih tinggi gitu loh. Kayaknya kamu 600-an deh. No, no, I'm under 600. Well, I do really know that I can tembus ke universitas luar negeri, but not all people have the same condition. Maksudnya ada orang yang terbatasnya tuh bukan dalam hal mungkin bukan karena keuangan, bukan juga karena nggak bisa kemampuan akademiknya, tapi ada 1-2 hal yang membatasi aku nggak bisa untuk ke luar negeri. Sangat disayangkan karena aku, ya kalau orang Jawa ngomongnya yes, manut ae wes gitu loh. Nggak berani ini loh, maksudnya aku bisa nekat daftar luar negeri, cuman ada kondisi yang aku nggak bisa tinggalin, ada kondisi yang nggak mendukung aku untuk ke sana gitu loh. Jadi ya sudah, itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, lebih ke kebermanfaatan secara langsung dan menjawab kebutuhan secara langsung. Kalau aku kenapa ambil di Unpad juga, ini sekalian jawab pertanyaan itu, kenapa di Unpad dan kenapa di dalam negeri, karena aku emang mau spesifik ngambil jurusan konsentrasi kosmetika. Nah, yang baru ada konsentrasi kosmetika yang benar-benar serius itu di Pajajaran, di Unpad S2-nya. Di kampus lain itu belum ada yang ngomongin tentang kosmetika. Terus ada juga salah satu kampus lagi yang ada kosmetikanya cuman swasta dan nggak masuk di daftar perguruan tinggi yang dibiayai oleh LPDP. So, the one and only choice is Unpad gitu. Dan kalau misalnya ditanya, "Yu nyesel nggak masuk Unpad dalam negeri?" No, I cannot regret it. Aku nggak nyesal sama sekali. Kayak orang-orang menyayangkan, kamu nggak keluar negeri. Aduh sayang banget, kenapa ambil dalam negeri aja? Kan di luar negeri ada kosmetik. Tapi aku bersyukur banget bisa masuk ke Unpad untuk jurusan S2 kosmetika dibiayai LPDP karena kayak pengaplikasian ilmunya tuh kayak langsung gitu loh. Udah dari Unpad tuh udah banyak banget kerja sama dengan industri, kerja sama dengan berbagai macam stakeholder lah. Jadi lanjut kuliah di dalam negeri itu bukan berarti bukan berarti terbatas dan kurang gitu loh dari luar. Bisa dilihat juga dari kebutuhannya. Dan aku kemarin tuh pernah juga ngebantu mock up interview teman-teman yang mau daftar LPDP. Dari beberapa mereka itu emang milih dalam negeri karena memang pengaplikasian secara langsungnya, kontribusi untuk misalnya bagian yang pengabdian masyarakat, kemudian bahan-bahan yang dia gunakan untuk penelitian misalnya itu lebih banyak dan lebih masif di dalam negeri. Bisa langsung terjun ke lapangan yang ada di daerah universitas tujuannya dia gitu. Jadi menyesuaikan aja. That's all. Aku lebih baik gagal daripada menyesal nggak nyoba gitu. Ya udah aku coba, aku daftar. Jadi persiapannya emang kayak saset dadakan gitu. Nah, udah lulus administrasi nih, aku udah mulai serius banget. Dan setelah lulus administrasi itu ada tes bakat skolastik. Dan dari situ aku langsung beli bukunya. Biasanya aku beli buku tebel itu yang biasa buat latihan soal-soal. Ya, bukan SBM tapi ini TPA, tes potensi akademik. Biasanya sama kayak soal CPNS juga gitu deh. Nah, biasa tuh buku tebal itu benar-benar aku pelajari dalam waktu 1 bulan. Aku belajar sebanyak-banyak yang aku bisa. Jadi aku benar-benar belajar untuk mempersiapkan tes bakat skolastik itu. Dan di tes bakat skolastik itu ada kemampuan bahasa, seingatku ya bahasa, logika, perhitungan, matematika dasar, sama juga penalaran gitu. Lama dan juga ini ya rajin-rajin ikut kelas bareng. Biasanya ada awardee gitu di grup Telegram maupun di grup Discord maupun di Instagram komunitas awardee yang ngajarin kelas tes bakat skolastik bareng. Nah, sering-sering ikut itu. Aku ikut yang di Telegram, ikut yang di Discord, terus juga ikutin beberapa dari komunitas awardee yang ada di Instagram gitu. Tapi ada juga yang berbayar. Kalau emang mau yang intensif banget berbayar. Tapi kalau yang ya sekedar langsung ramean banyak orang gitu, it's free. Oke, di wawancara ini setelah aku cerita-cerita sama teman-teman yang lain, itu tuh kayak ada bagian luckiness-nya juga. If you lucky, you got the interviewer yang santai, yang nyantai lah. Nah, but if you're not lucky enough, you will got the interviewer yang
lumayan intimidating, yang lumayan bikin deg-degan gitu. Nah, kalau aku kemarin so far so good, reviewnya juga nggak terlalu yang gimana-gimana. Cuman ada satu bagian yang aku dicecer. Satu bagian yang dicecer itu adalah apa ya, kemarin aku lupa ini. Mungkin karena nggak ada yang dibahas lagi, jadi ini dibahas nilai. Oh ya, kenapa nih baru banget lulus S1, kayak masih baru netas gitu, udah langsung lanjut S2 lagi, itu alasannya harus benar-benar kuat gitu. Dan ditanya kendala di S1 apa, terus kalau kamu di S1 terkendala itu gimana nanti S2, kayak gitu. Nah, kemarin itu sempat ada perdebatan antara mata kuliah yang aku nggak cocok di S1, terus aku lanjut S2 farmasi. Terus kayak, kamu nanti di S2 emang bisa ya? Kamu mata kuliah di S1 yang ini aja jelek banget. Nggak, maksud jelek banget itu B. Nilai paling rendahku itu B. Tapi itu aku masuk kayak aku nggak suka matkul itu gitu loh. Aku nggak terlalu paham matkul itu. Nah, jadi di situ sempat ngotot-ngototan nih, kayak, mohon maaf Bapak, tapi mata kuliah A ini tidak dipakai sama sekali di S2, karena kan farmasi itu luas banget farmasi. Jadi kayak branch-nya tuh banyak banget. Jadi ya aku sempat di situ, tapi aku kembali lagi ke, aku punya satu tips untuk interview. Jangan terlalu banyak ngotot-ngototan. Kayak bahasa Indonesia kayak ngotot-ngototan tuh enaknya. Debat lah ya, jangan terlalu banyak berdebat, kayak nggak usah terlalu banyak membela diri. Kalau misalnya ada saran atau masukan dari interviewer, oh ya baik Pak, terima kasih banyak atas saran dan masukannya, nanti saya coba perbaiki ya, nanti akan saya coba cerita lebih lanjut, makasih banyak loh Pak, itu insight yang baru bagi saya. That's the tips kalau emang terjadi perselisihan pendapat gitu. Jadi jangan sampai terlalu banyak otot-ototan gitu. Itu sih kalau tips dari aku kemarin. Ada 3 interviewer di dalam Zoom, kemarin daring ya, aku masih sempat daring. Itu yang pertama akademisi, terus ada dari psikolog juga. Jadi selain digali akademisinya dan pengalaman segala macamnya, dicari tahu juga nih gimana sih karakteristik orang ini, kepribadiannya, itu juga dari psikolog nilainya. Dan itu semuanya kebanyakan pertanyaannya dari isian administrasi, dari SI. Jadi don't worry too much untuk wawancara, karena pasti yang akan ditanyakan adalah ya apa yang kamu tuliskan di isian dan SI gitu. Karena 3 orang interviewer kan, jadi kayak gantian satu-satu. Tapi nggak kerasa sih, daring. Kemarin tuh sempat daring. Karena aku tahun 2022. Oke, beasiswa LPDP itu buka 2 kali setahun, tiap semester. Ini yang tahap 1, ini kita record di tahun 2023 ya, tahap 1 2023 ada di bulan Februari. Jadi lebih cepat, kalau aku kemarin itu di bulan Maret itu baru buka. Sekarang dari Januari Februari udah buka, terus nanti ada tahap kedua di semester selanjutnya. Jadi kalau misalnya nggak keburu yang di tahap 1, don't worry, langsung aja coba persiapkan di tahap 2 nanti. Dan aku mau ngasih tahu satu tips penting, kalau memang niat daftar LPDP, persiapkan TOEFL-nya. I mean, dari beberapa temanku yang mau daftar itu pasti kendalanya di TOEFL. Entah itu karena nggak keburu sertifikatnya datang, udah keburu tutup pendaftarannya, sama ragu-ragu mau maju daftar karena takut TOEFL score-nya nggak mencukupi gitu. Jadi kalau emang untuk yang harus dipersiapkan ya persiapkan. Untuk kalau isian atau essay kan masih bisa ngarang ya, ngetik, nulis gitu ya. Tapi kalau yang bersifat tes itu nggak bisa dadakan, harus disiapin emang. Tuh. Oke, kalau kita nih lulusan dari A sampai Z itu boleh mendaftar. Tapi kampus tujuannya itu nggak bisa semua kampus. Kampus tujuannya itu hanya perguruan tinggi tertentu yang memang kerjasama dengan LPDP dan dipilih oleh LPDP. Dan itu ada listnya. Setiap tahun ganti. Jadi nanti langsung search aja perguruan tinggi LPDP 2023. Nanti akan muncul tuh bukletnya, PDF-nya, list perguruan tinggi beserta prodinya gitu. Oke. Jadi aku kemarin juga dapat sharing dari teman-temanku award yang lain.
Dan satu hal yang aku sampaikan di awal tadi juga, we need to have a unique selling point. Jadi justru nggak hanya harus prestasi, justru nggak boleh hanya prestasi. Prestasi di sini maksudnya adalah kita kerucutkan ke perlombaan menang-menang ini, menang itu ya. Karena orang banyak beranggapan, aduh aku nggak pernah ikut lomba, aku nggak pernah menang ini, masa aku mau daftar LPDP sih, siapa sih gue gitu. Jangan berkecil hati dulu, pokoknya coba aja dulu. Dan prestasi itu nggak hanya menang lomba, bisa aja dengan pengabdian masyarakat, mungkin pernah nulis buku, atau biasanya kalau skripsi kan pasti publish artikel ke luar kan, publish artikel pasti ya udah masukin aja itu pengalaman-pengalaman lainnya, pengalaman organisasi juga dimasukin, pengalaman ikut ini, ikut itu. Bahkan kemarin itu kompleks banget loh administrasi LPDP itu, sampai ke pengalaman jadi pembicara, pengalaman jadi moderator, pengalaman jadi volunteer, itu juga ada tuh data-datanya yang harus kita isi gitu. Dan optional, tapi akan lebih baik jika punya gitu. Jadi profil biodata diri beasiswanya itu penuh. Kan kalau misalnya kita nggak pernah jadi ini, nggak pernah ikut itu, kan jadi kosong ya. Jadi orang penilai mungkin jadi nggak tertarik. Aduh ini anak ini S1 ngapain sih kok diem doang gitu. Nah itu sebagai salah satu unique selling point-nya gitu. Oke. Semua lelah, semua capek mempersiapkan LPDP itu sangat-sangat worth it ketika sudah lulus dan dapat biayanya. Jadi yang dibiayain itu semuanya, literally semuanya. Di tahun 2023 ini terbaru aku coba sampaikan sekaligus nominalnya ya, berdasarkan pengalaman aku di dalam negeri dan di Bandung. Jadi yang pertama dibiayain biaya UKT, mau belasan juta, mau seberapa juta dibayarin semuanya. Terus yang kedua adalah biaya buku. Jadi kita dikasih uang buku 1 tahun 10 juta. Ya, dan itu bisa kita spend untuk beli buku yang e-book ataupun buku fisik, bisa juga untuk subscribe ke jurnal atau beli jurnal, itu 10 juta. Jadi totalnya kalau misalnya kita 4 semester, yang S2 dapatnya 20 juta. Dan itu di tahun pertama, di tahun kedua. Kemudian yang ketiga, biaya hidup bulanan. Biaya hidup bulanan ini full dari kita masuk semester 1 sampai ke semester 3 atau 4. Jadi ada yang dibayarin hanya 3 semester, ada yang dibayarin full 4 semester. Itu sebenarnya kami juga masih belum clear sih kenapa ada yang dapat LOG namanya, Letter of Guarantee, itu ada yang 18 bulan, ada yang 24 bulan. Jadi sebenarnya itu ceritanya karena ada yang bisa selesai cepat, ada juga yang selesainya butuh 4 semester, dan itu nanti menyesuaikan. Biaya hidup bulanannya itu 1 bulan di Bandung 4.300.000. Dibayarnya 3 bulan sekali. Jadi sekali cair itu langsung 12,9, dan itu jadi biaya hidup untuk 3 bulan gitu. Nah, terus yang keempat adalah biaya kedatangan. Bagi yang kita nih, misalnya kayak aku kemarin domisili aslinya Samarinda, terus kuliahnya ke Bandung, itu kan pasti melalui transport ya. Itu nanti biaya pesawatnya ditanggung oleh LPDP. Sadly, pesawatnya jangan anggapan kita orang VIP ya, pakai pesawat Garuda yang business class. No, ya seperti pada orang umumnya lah. Iya, terus setelah udah nyampe di kosan, sudah nyampe di domisili sekarang di Bandung, dapat biaya kedatangan, itu 8.600.000. Itu bisa dipakai, kenapa? Iya, datang doang. Itu bisa dipakai untuk bayar kos, misalnya beli-beli peralatan kosan, itu 8,6 itu. Terus apa lagi ya? Biaya riset. Nah, biaya riset ini kemarin ya kalau nggak salah seingatku 20 juta untuk S2. Dan itu nggak perlu LPJ-an sama sekali. Jadi pokoknya sekali ngajuin udah kamu dapat 20 juta, udah terserah mau kamu pakai dana itu untuk penelitian yang gimana-gimana, mau habis ya mangga, kalau misalnya sisa juga silahkan gitu, 20 juta full. Dan aku selalu bilang ke semua temanku yang nanya tentang esai, nanya tentang apapun ke aku bilang gini, lebih baik gagal kamu coba sekarang daripada nyesel gak nyoba sama sekali, karena we never know. Coba aja, siapa tuh lulus administrasi, siapa tuh lulus bakat skolastik, siapa tuh lulus substansi, karena sebenarnya kita
Yang krusial itu seleksi administrasinya aja dulu. Tes batas skolastik mah bisa dipelajari, substansi juga bisa dilatih. Jadi nggak usah banyak banget pertimbangan, gak usah banyak mikir untuk daftar LPDP. Kalau emang berkasnya udah siap, udah ada, sok daftar, udah langsung, gak usah banyak mikir. Terus jangan khawatir kebingungan, kesusahan, karena banyak banget komunitas-komunitas awardee yang suka bikin webinar, yang suka bikin kelas. Jadi rajin-rajin aja nge-follow Instagram yang berkaitan dengan LPDP gitu.